Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Yang kami hormati Pak Ketua PDM, Kasepuhan, dan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung, para pimpinan daerah Aisyah Kota Bandung, dan seluruh PCA se-Kota Bandung, dan semua hadirin yang saya hormati dan mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, dan terutama sekali juga pada pimpinan Kesra yang juga mengundang kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya? Ini udah lama nggak silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, kalau lihat dari sisi fisik sehat ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Tapi sering kali Bapak Ibu semuanya bilangnya tidak tahu kalau pesaknya, katanya gitu ya Bu. Ini memang satu kondisi yang juga memprihatinkan semuanya. Saya punya adik di pasar pada mengeluh juga, katanya gitu ya, perekonomian kita hari ini gitu ya. Kemudian beberapa kolega juga di kelurahan yang jadi lurah mengeluhkan juga tentang masyarakat warganya juga yang hari ini memang ada persoalan tentang ekonomi ini ya, tentang isi pesaknya. Mungkin fisiknya sehat katanya, tetapi pesaknya masih memprihatinkan gitu ya. Tetapi ya tentu ya Ibu Bapak semuanya, kalau dibandingkan dengan seluruh kesehatan yang kita miliki, fisik atau pesak itu sebenarnya tidak seberapa juga. Kita masih bisa bernapas sampai hari ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesehatan yang sangat luar biasa. Kita juga masih bersilaturahim, dapat datang ke sini, ini juga satu anugerah, satu kesehatan yang sangat luar biasa, terutama sekali kesehatan emosi ya, kesehatan rohani kita gitu ya. Dan mungkin ini Bapak Ibu hadirin, saya melihat emosi kita hari ini masih banyak yang terganggu gitu ya, terutama dengan pemberitaan yang tidak terlalu menyenangkan gitu ya, atau yang sesuai dengan harapan. Ada emosi-emosi yang bergejolak gitu ya, inginnya marah tetapi tidak bisa apa-apa misalnya gitu ya. Inginnya melempar sesuatu tetapi tidak bisa melakukan sesuatu misalnya. Tetapi kita mungkin terwakili ya oleh teman-teman mahasiswa misalnya itu ya, terwakili oleh beberapa ulama, beberapa cendekiawan, beberapa dan banyak yang menyampaikan inspirasi-inspirasi itu. Dan ini menjadi persoalan serius sebenarnya terkait dengan persoalan emosi ini. Karena itu hari ini banyak di antara para ahli
memberikan satu pembelajaran bagaimana menguatkan kecerdasan emosi ini gitu ya, agar emosi atau fenomena-fenomena yang dianggap tidak menyenangkan di dalam kondisi hari ini itu tidak melahirkan kesakitan yang terus-menerus dalam persoalan emosi ini gitu ya. Nah, ada satu istilah yang barangkali hari ini banyak disampaikan oleh beberapa ahli dan juga oleh beberapa tokoh Muhammadiyah tentang apa yang disebut dengan well educated gitu ya, well educated, manusia yang terdidik ya. Manusia yang bukan sebenarnya tingkat pendidikannya bukan diukur oleh lulusan tinggi gitu ya, oleh gelar-gelar yang dimilikinya gitu ya, atau lulus S1, S2, S3 atau yang lainnya. Tetapi yang disebut dia punya pendidikan yang terdidik itu, atau manusia terdidik itu adalah manusia yang bisa mentransformasi batinnya gitu ya, dirinya dari pengetahuannya menjadi budi pekerti luhur. Itu yang well educated gitu ya, manusia yang terdidik. Sekali lagi, bukan gelarnya yang mentereng, yang bisa dipamerkan sangat panjang, tetapi bagaimana dia memiliki melakukan transformasi batin atau transformasi dirinya, sehingga pengetahuan yang dimilikinya itu berimpact atau berdampak pada kebermanfaatan orang yang banyak. Jadi budi pekerti luhur punya dampak yang sangat luas bagi kebermanfaatan orang banyak. Itulah yang mungkin tadi disebut oleh Pak Ketua tadi, bahwa kehadiran kita ini sebenarnya bukan menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi, tetapi bagaimana eksistensi kita memiliki impact yang luas bagi kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan banyak orang. Nah, ini sebenarnya yang menjadi cita-cita itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau membaca Al-Quran, ini saya semalaman membuka gimana Quran melihat well educated itu ya, atau Quranic well educated itu seperti apa gitu ya, ininya itu. Bagaimana manusia yang terdidik itu dalam perspektif Al-Quran gitu. Nah, saya mungkin menemukan atau melihat ada 8 ciri kira-kira itu ya, yang menjadi tanda dari manusia yang terdidik itu gitu ya. Pertama, ada yang disebut dengan islah dalam Al-Quran. Misalnya surah Al-A'raf disebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah direformasi itu ya, setelah diperbaiki gitu. Islah itu ya. Nah, beberapa mufasir menjelaskan, ada yang menyebut ba'da islahillah, ada yang menyebut ba'da islahinnas. Nah, kedua-duanya digunakan. Ba'da islahillah artinya jangan melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya, atau setelah Allah mereformasi bumi ini itu ya. Bapak Ibu hadirin, apa yang diciptakan ini, yang kita lihat, saksikan ini adalah seluruhnya harmoni gitu ya. Mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi tidak ada yang kamu lihat dari penciptaan Ar-Rahman itu kekacauan gitu ya.
Kalau tidak percaya, katanya, parji'il basoro hal taro ming futur. Terus ulang-ulang lihat, pasti tidak ada chaos di dalam penciptaan Allah itu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kekacauan atau tafawut futur itu terjadi setelah manusia melakukan kerusakan itu gitu ya. Nah, itu artinya bahwa manusia melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Jadi gunung itu sudah diperbaiki oleh Allah gitu ya, dengan hutannya yang sangat lebat, tetapi kemudian oleh manusia dibabat gitu ya. Lahirlah banjir, longsor dan seterusnya. Itu adalah tufsidu ba'da islahillah. Nah yang kedua, ba'da islahin nas itu setelah manusia itu sendiri memperbaikinya. Jadi sesepuh kita, guru-guru kita itu mendirikan masjid misalnya gitu ya. Masjid ini sudah diperbaiki, tetapi ada keran yang bocor dibiarin gitu ya. Misalnya ada tempat-tempat yang kotor, yang rusak itu dibiarin. Itu artinya bagian dari fasad ba'da islahin nas, membuat kerusakan setelah manusia memperbaikinya. Di dalam Al-Quran, istilah islah itu berarti perbaikan atau memperbaiki itu. Dalam ilmu organisasi modern, biasanya disebut dengan solution oriented katanya itu ya. Jadi ciri islah kalau disebut manusia terdidik, itu cirinya itu adalah selalu berorientasi pada solusi, menyelesaikan masalah. Ini satu tanda yang mungkin tidak mudah bagi kita, tetapi Al-Quran menegaskan bahwa manusia terdidik atau well educated itu adalah manusia yang memiliki orientasinya menyelesaikan masalah, bukan memperbanyak dan memperlebar masalah gitu ya, atau menjadi problem amplifier gitu ya, menjadi penguat masalah gitu ya. Nah, itu islah atau orientasi solusi itu. Jadi well educated ini kalau ada masalah gitu ya, dia mengidentifikasi masalah itu gitu ya, lalu mencari perbaikan dari masalah itu, dan kemudian memberikan nilai tambah penyelesaian dari masalah itu. Itu problem solver namanya. Manusia yang terdidik itu adalah manusia yang berorientasi menyelesaikan masalah, bukan menjadi problem amplifier yang memperkuat masalah itu. Ini persis seperti budaya organisasi kambing hitam itu ya, karunya kambing hitam. Jadi ada masalah, bukan diselesaikan, tetapi mencari kambing hitam dulu gitu ya. Karena mencari kambing hitam, maka muncul konflik dan kemudian lahir masalah baru yang lebih besar gitu ya. Itu budaya organisasi kambing hitam gitu ya. Bukan solution oriented, bukan orientasi menyelesaikan masalah. Ini berbahaya menurut ahli ini, ada filosof dan kritik sastra dari Prancis itu René Girard gitu ya. Dia menyebut bahwa mekanisme kambing hitam katanya gitu, itu merupakan penipuan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Makanya
kecenderungan kalau ada masalah itu di beberapa komunitas kita, mungkin tidak ada di Muhammadiyah gitu ya. Tetapi kecenderungan itu ketika ada masalah itu bukan diidentifikasi secara saintifik gitu ya tentang masalah itu lalu dicari perbaikan, tetapi malah dicari kambing hitamnya yang kemudian lahir konflik dan kemudian masalahnya menjadi besar gitu ya, bukan selesai. Di dalam Al-Quran itu disebut pasad fil ar, budaya kambing hitam itu. Ini banyak yang dicontohkan oleh para ahli, misalnya reformasi dulu itu ya, yang dikambing hitamkannya para warga minoritas itu ya, misalnya itu ya, yang dipersoalkan sehingga orang-orang yang menjadi motor inteleknya gitu ya, itu tidak ketemu misalnya. Tetapi ada banyak warga-warga yang kemudian dikambing hitamkan. Ini menjadi problem tersendiri sebenarnya di dalam organisasi atau di dalam pemerintahan, di dalam komunitas apapun, termasuk pendidikan, termasuk hukum dan yang lainnya. Kalau budaya kambing hitam itu menjadi mekanisme penyelesaian masalah gitu ya. Karena itu well educated manusia yang terdidik itu selalu berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan menjadi problem amplifier itu ya. Memperkuat atau penguat masalah itu. Yang kedua, ini Bapak Ibu hadirin, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan wafa bil uqud gitu ya. Dalam surah Al-Maidah disebutnya wa aufu bil uqud gitu ya, aufu bil uqud. Atau dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Al-Ma'arij disebutnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un gitu ya. Jadi orang-orang yang dalam perjanjian gitu ya, mereka menunaikan janji-janjinya, itu wafa bil uqud atau aufu bil uqud. Di dalam teori organisasi modern itu disebutnya rule abiding, taat aturan gitu ya. Jadi well educated itu salah satu cirinya adalah taat aturan itu, aufu bil uqud gitu ya. Jadi kalau ada kontrak, ini ada komitmen kerja, ada SOP, ini biasanya gitu ya dalam organisasi modern gitu ya. Ada job description gitu ya. Itu harus ditaati aturan-aturan itu. Termasuk keputusan organisasi. Jadi kalau ada keputusan organisasi, kalau sudah ditetapkan, jangan ditentang, harus diikuti. Itu taat aturan gitu ya. Itu manusia yang terdidik gitu ya. Dan SOP semacam tadi gitu ya. Ini Bapak Ibu semuanya, kata keputusan organisasi atau komitmen kerja dan yang lain-lain tadi dalam bahasa organisasi modern itu sebenarnya membangun apa yang disebut dengan trust arsitektur gitu ya. Di arsitektur kepercayaan. Kalau sudah mengikuti keputusan organisasi, mengikuti komitmen kerja SOP, itu akan membangun kepercayaan, arsitektur kepercayaannya, dan ini menjadi dasar penting dalam kehidupan berorganisasi gitu ya. Kalau ada kebijakan pusat ditentang gitu ya, ini bagian dari menghilangkan trust itu gitu ya, kepercayaan itu. Nah di dalam budaya kita ini ibu-ibu bapak semuanya, kalau ditanya mana yang banyak ya yang menjaga amanah komitmen kerja
atau mengakal-akali aturan. Saya ini di pemerintah sama juga itu ya, di organisasi atau di lembaga-lembaga komunitas tertentu itu juga sangat atau kelihatan ada itu ya. Ada satu cerita, ini misalnya ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ia ada seorang raja, kisahnya pada waktu itu dia mabuk gitu ya. Karena mabuknya terlalu gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri sampai dia berhubungan dengan saudaranya yang perempuan. Padahal di dalam aturan itu, aturan kerajaan tidak boleh berhubungan dengan saudara itu ya, saudara perempuan. Kemudian raja ini merasa kebingungan dan kemudian mengumumkan secara sepihak gitu ya, bahwa boleh kawin dengan saudara perempuan, katanya gitu. Tentu masyarakat ketika itu, cerita Ali bin Abi Thalib, itu menentang masyarakat ketika itu gitu ya, karena di dalam aturan yang resmi itu tidak dibenarkan menikahi saudara kandung itu gitu ya. Akhirnya raja berkata ke saudara perempuannya, gimana baiknya katanya gitu ya. Lalu saudara perempuannya ini menyarankan, umumkan saja kepada rakyat katanya itu ya, bahwa Al-Quran itu membolehkan nikah dengan saudara kandung gitu ya. Barang siapa yang menentang aturan ini, maka akan dimasukkan ke parit dan akan terbunuh di parit itu, katanya gitu ya. Ini kebijakan raja kemudian disampaikan atas usul dari saudara kandungnya itu. Nah, banyak warga masyarakat yang menentang aturan itu. Tetapi kemudian masyarakat digiring ke parit itu dan kemudian banyak yang terbunuh di parit itu. Dan menurut Al-Qurtubi dalam Jami Al-Ahkam itu diceritakan sebagai bagian dari asbab nuzul Ashabul Uhdud itu, katanya gitu ya. Was-sama'i dzatil buruz wal yaumil dzatil was-sama'i dzatil buruz wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul uhdud, dan seterusnya itu, katanya gitu. Nah, tentu karena raja ini mengakal-akali aturan ini, raja ini mengalami laknat dan malapetaka, gitu. Ini salah satu contoh bagaimana mengakal-akali aturan itu sesungguhnya memang itu menjadi kisah-kisah tersendiri sejak dulu, seperti yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib ini gitu ya. Dan hari ini ya banyak kita mengakal-akali aturan-aturan itu gitu ya. Nah, padahal gitu ya, ciri kalau tadi menggunakan aufa bil uqud itu, salah satu tandanya adalah dia taat aturan itu, janji-janji itu dilaksanakan, itu aufu bil uqud. Nah, yang ketiga yang kita ini baca di dalam Al-Quran yang menjadi ciri atau tanda dari well educated itu adalah sabar dan istiqomah itu ya, atau konsistensi. Dia bisa mengendalikan diri itu ya untuk konsisten dalam kebenaran, dalam hal yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah gitu ya. Nah, itu sabar istiqomah gitu, konsisten dalam melakukan kebenaran gitu ya. Di dalam bahasa organisasi modernnya disiplin. Disiplin itu bukan sekedar tepat waktu ya Bapak Ibu semuanya. Waktunya rapat jam 1, datangnya jam 2 itu tidak disiplin dalam organisasi modern misalnya gitu ya. Nah,
Tetapi bukan hanya itu dalam disiplin organisasi atau modern itu, tetapi disiplin itu adalah dia konsisten dalam hal yang benar, itu ya, meskipun tidak mudah dilakukan. Ya. Itu namanya disiplin, atau bahasa agamanya, Qur'annya sabar istiqomah itu ya. Kedisiplinan ini bukan sekedar hukuman gitu ya, atau bukan sekedar karena hukuman kedisiplinan itu, tetapi kedisiplinan itu justru menunjukkan bagaimana integritas dirinya. Itu kedisiplinan. Kalau dia disiplin, maka dia punya integritas gitu ya. Tetapi kalau diajak rapat datangnya mau selesai, ini berkait dengan integritas ini. Kalau dalam organisasi modern gitu ya, atau ada rapat majelis, puntennya ada biasa ada punten banyak punten. Kalau itu sudah menjadi komitmen, maka itu adalah bagian yang harus dijaga integritasnya gitu ya. Ini well educated namanya gitu ya, manusia yang terdidik gitu ya. Dan kita juga mendapatkan gitu ya, bahwa hasil yang besar itu diperoleh gitu ya, bisa diperoleh melalui hal yang kecil tetapi konsisten dikerjakan gitu ya, dijalaninya gitu ya. Rasul biasanya menyebutnya apa? Ayul a'mal ahabu ilallah katanya gitu ya. Pekerjaan aktivitas apa yang disukai Allah gitu ya. Rasulullah menyebut adwamuha wa in qalla gitu ya. Konsistensi kedawamannya gitu ya, keterus menerusannya, meskipun yang dikerjakannya itu adalah kecil gitu ya. Itu pembelajaran yang penting dari Rasulullah tentang kedisiplinan gitu ya. Bapak Ibu hadirin, ini cerita yang mungkin juga kecil, tetapi karena dilakukan secara dawam, ini menjadi sesuatu yang besar dalam agama gitu ya. Contohnya ini ada cerita seorang nenek-nenek habis pulang dari pasar, dia jualan gitu ya. Kemudian setiap hari dia sebelum pulang itu ke masjid dulu, lalu menyapu daun-daunan di masjid itu sambil dia sholawat gitu ya, Allahumma sholli dan seterusnya ke Nabi itu gitu. Nah, satu waktu ditegur oleh merabot masjidnya, kenapa nenek itu ya, ibu membersihkan halaman ini terus menerus katanya, dan ini akan dibersihkan oleh marabot masjid gitu ya. Si nenek itu menangis gitu ya, karena merasa bahwa amal yang bisa dia lakukan yang kecil itu diambil gitu ya oleh marabot masjid itu gitu ya. Lalu disampaikan, saya tidak punya apa-apa, tidak bisa berderma, tidak bisa nyumbang, tetapi yang saya bisa lakukan hanya membersihkan halaman masjid, membersihkan dari daun-daun yang kotor sambil bersolawat. Semoga dengan aktivitas ini Rasulullah nanti memberi syafaat kepada saya gitu ya. Itu hal yang besar yang kemudian menjadi berubah di masjid itu dan membiarkan si nenek itu terus membersihkan halaman masjid itu gitu ya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah satu perilaku aktivitas yang kecil, tetapi kalau dilakukan secara dawam itu bisa melakukan perubahan yang besar itu ya. Sama dengan Kiai Dahlan dulu, hal yang mungkin dianggap tidak terlalu besar hari ini gitu ya, tetapi sekarang menjadi memberikan perubahan-perubahan yang besar.
Bapak Ibu semuanya, itu tiga itu menjadi pondasi dasarnya dari well educated itu gitu ya, manusia terdidik itu. Nah, yang keduanya ini bagian keempat, kelima ini adalah tanda dari sisi timnya, dinamika timnya itu ya yang sangat penting. Kita menemukan, ini saya menemukan dalam Quran ada yang disebut dengan adab itu ya. Adab ini adalah tanda dari manusia yang terdidik. Dalam organisasi modern disebut respectful gitu ya, menghormati yang lain gitu ya. Ada etika komunikasi yang dibangun oleh dia gitu ya, oleh manusia yang terdidik itu. Nah, di dalam surah Al-Hujurat ini yang sangat populer, ini hafal semuanya, tetapi agak tidak mudah juga untuk melaksanakannya itu ya. Ada semacam kode etik organisasi itu ya. Misalnya, jangan merendahkan orang lain. Itu respectful itu gitu ya. Ya layas hor kaumun min kaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa wala nisain wala nisan ala nisain ayakunna khairum minhunna gitu ya. Wala talmiju angkusakum wala tanabaju bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman. Terus apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita pakarih tumuh. Ini rangkaian yang sangat bagus sekali. Jangan merendahkan, jangan mencela, jangan memberi julukan yang buruk, gitu ya. Jangan berprasangka, jangan mencari-cari kesalahan. Yang penting jangan menggosip, jangan menggibah, gitu ya. Ini Bapak Ibu semuanya, ini semuanya sudah hafal, tetapi pelaksanaan kita seringkali memakan bangkai saudara ya. Padahal ini menjadi bagian dari ciri well educated ini gitu ya. Punya kode etik organisasi ini gitu ya. Respect gitu ya, respectful ini gitu ya. Menghormati, menghargai orang lain gitu ya. Dan ini sekali lagi sangat relevan dengan organisasi modern hari ini gitu ya. Kode etik organisasi semacam ini. Banyak ini Bapak Ibu semuanya, organisasi yang jatuh bukan karena kurang orang pintar, bukan karena kurang yang jago skillnya gitu ya. Tetapi organisasi itu jatuh karena tidak respect kepada orang lain. Ada toxic communication gitu ya. Komunikasinya yang toxic gitu ya, di antara kerabat kerjanya. Ini ada Bu Dekan, dosen di UM Bandung, meneliti tentang kultur kerja di kalangan perempuan. Ini mohon maaf ibu-ibu nih yang ditelitinya. Hasilnya toksiknya di dunia kerja sangat kuat sekali katanya gitu ya ini. Mungkin itulah sebabnya wala nisa'u min nisa'in mungkin. Saya tidak menduga-duga itu ya Bu. Karena itu hasil penelitian itu diterbitkan di jurnal Akidah Filsafat UIN Bandung gitu ya. Toksik di dunia kerja itu banyak sekali dilakukan oleh kalangan perempuan, pekerja perempuan gitu ya. Jadi ini adalah bagian yang sangat krusial, yang penting gitu ya. Sebagai bagian tanda dari well educated itu gitu ya. Manusia terdidik itu adalah dia punya adab, punya bahasa sekarangnya literasi sosial yang baik, kemudian punya etika komunikasi yang baik gitu ya. Itu menghargai
dan menghargai orang lain itu. Jadi well educated itu perlu literasi sosial dan perlu etika komunikasi tentunya. Itu ciri dinamika timnya itu gitu ya. Nah, yang kelimanya ini ta'awun. Ta'awun ini sangat penting karena menjadi landasan utama dalam lingkungan tim yang sehat dan produktif gitu ya. Bahasa organisasi modernnya kolaboratif, kolaborasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sekarang tidak bisa melakukan sesuatu yang besar dengan sendirian. Nah, kerjasama semacam ini sangat baik sekali, harus dilanjutkan terus gitu ya, kolaborasi ini. Karena kalau sendirian Muhammadiyah misalnya itu agak susah dalam problem-problem yang besar hari ini. Nah, kita bisa ini misalnya ya Bu ya, mencontoh IO ya, event organizer itu ya. Jadi bukan satu orang tuh satu ini, tetapi dia mengorganisasi banyak orang gitu ya. Dan di situ ada kolaborasi, ada bagian makannya, ada gamelannya, ada make upnya, ada listriknya, ada fotonya dan seterusnya, semua berkolaborasi sehingga menjadi satu tim yang utuh di pernikahan itu gitu ya. Sama juga ketika mengurus itu ya, bencana-bencana itu ya. Ada dari tim polisinya, ada dari tentaranya, ada Basarnasnya, ada malah BRIN juga turun gitu ya untuk melakukan riset penelitian di mana tempatnya kalau ada relokasi yang aman gitu ya misalnya. Itu di riset dulu BRIN itu gitu ya. Nah, yang menarik ada animal rescue ya, rescue apa itu ya. Ada teman-teman komunitas yang tugasnya itu mencari kucing, mencari kambing, anjing yang dia kelaparan dan kesakitan gitu ya, dan dia obati layani gitu ya. Itu luar biasa itu ya. Dalam satu bencana semacam itu tidak terpikirkan untuk melayani kambing, melayani kucing dan yang lain-lain. Tetapi itu adalah kerjasama yang sangat penting, kolaborasi. Nah, karena itu ini di dalam organisasi modern yang punya well educated itu, manusia terdidik itu, dia pasti melakukan ta'awun atau kolaborasi itu. Tetapi catatan Qur'annya ta'awun yang plus plus etikanya gitu ya, atau ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi merampok bank bersama-sama juga kolaborasi itu ya. Dan yang lain-lain yang sekarang ini kolaborasi juga tuh banyak kolaborasi, tetapi itu dalam ismi wal udwan. Nah, yang dimaksud ta'awun dalam organisasi modern adalah collaboration plus etika positif atau ethical purpose-nya, tujuan etiknya yang jelas gitu ya. Nah, itu ta'awun di dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini catatan yang penting tentang dinamika tim ini. Nah, yang ke 6, 7, 8 ini bagian dari transformasi kepemimpinannya nih, yang well educated bagian dari kepemimpinan. Yang ke-6, tanda dari manusia terdidik itu adalah accountability. Dia punya tanggung jawab gitu ya. Dan itu amanah. Amanah. Ini yang populer dalam surah An-Nisa 58 itu, innallaha ya'murukum antu adul amanat ila ahliha gitu ya. Allah menyuruh kalian untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya gitu ya. Jangan yang ahli fisik, teknis diberikan bidang tertentu,
yang berkait dengan kognitif itu tidak akan nyambung gitu ya, itu ya, ila ahliha itu gitu ya. Atau apalagi kalau hanya karena kedekatan gitu ya, itu persoalan dalam organisasi modern gitu ya, memilih yang bertanggung jawab itu bukan karena meritokrasi ya, bukan karena keahlian, kepakaran atau prestasi, tetapi karena persoalan kedekatan atau persoalan kolusi itu. Ini persoalan accountability, amanah itu gitu ya yang sangat ini penting. Akhirnya juga bukan mental boss gitu ya. Fasilitas apa yang saya dapatkan gitu ya. Mobil dinas gimana tuh? Ruangannya besar tidak, bukan itu gitu ya. Tetapi seberapa banyak tugas hari ini yang diselesaikan untuk melayani itu ya, unit-unit yang dipimpinnya itu gitu ya. Itu well educated gitu ya, manusia yang terdidik dari sisi amanah itu gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini terlalu lama. Yang ke-7-nya ada ziyadah al-ilmi atau hikmah lah gitu ya. Well educated itu, manusia terdidik itu adalah dia terus-menerus ingin belajar, tidak mencukupkan diri gitu ya, berhenti dalam belajar gitu ya. Dalam bahasa organisasi modernnya grow mindset gitu ya, mindset yang bertumbuh atau learning mindset gitu ya. Ini terus-menerus belajar, seperti surah Az-Zumar ya, ketika menggambarkan ulil albab alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ma ahsana gitu ya. Orang yang terus mendengarkan masukan-masukan, perspektif-perspektif, lalu mengambil mana yang lebih baik gitu ya, alternatif yang lebih baiknya gitu ya. Itu grow mindset. Jadi bukan berhenti kalau diberi masukan malah menjadi anti itu ya, anti kritik gitu ya. Malah ini menurut para ahli sejarah, Nabi saja terus meminta untuk menambah ilmu itu ya. Waqur Rabbi zidni ilma itu gitu ya. Sebenarnya minta terus untuk ditambah keilmuan atau pengetahuan. Jadi jangan berhenti belajar dalam organisasi modern gitu ya. Dan itu ciri dari well educated dalam Al-Quran itu. Terus belajar, menambah ilmu pengetahuan. Hari ini perubahannya sangat cepat. Mungkin Bapak Ibu semua, tadi saya ditanya ranting kira condong ya, Kang Hajar, ada pergeseran apa dalam pendidikan sampai hari ini? Jadi kalau lihat 1990-an kan kita melihat karakter ya, pendidikan karakter, karena pendidikan yang terjadi itu banyak mengeksplorasi pengetahuan kognitif, tetapi aspek karakternya tidak terlihat gitu ya. Sehingga banyak anak-anak yang punya pengetahuan tapi tidak terlihat dalam karakternya. Maka muncullah pendidikan karakter itu ya. Tahun 2000-an tampaknya bergeser ke kompetensi ya. KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Karena banyak pengetahuan yang dimiliki tetapi kompetensinya tidak ada itu ya. Jadi keluar anak SMA, keluar perguruan tinggi nganggur gitu ya, tidak bisa bekerja, maka dibuatlah kurikulum berbasis kompetensi misalnya itu ya. Nah, terjadilah perubahan kembali ya, 2010-an gitu ya, globalisasi, teknologi berkembang gitu ya, revolusi industri masuk gitu ya, maka kurikulum berubah lagi, pendidikan menjadi kurikulum mengembangkan keterampilan abad 21 gitu ya, yang porsi itu ya,
critical thinking, creativity, collaboration, communication gitu ya. Itu keterampilan abad 21 gitu ya. Nah, berubah lagi 2020-an. Sekarang yang ditanya posisi manusia itu ngapain dalam perkembangan AI hari ini, perkembangan mesin, teknologi itu ya. Apa yang harus diberikan? Sekarang bergeserlah menjadi kurikulum berdampak gitu ya. Kurikulum impact itu ya, impactful, kurikulum berdampak gitu ya. Nah, hari ini